Senjata api terkuat dan paling menyebalkan yang diakui secara universal, senapan runduk AWM. Meskipun memiliki sedikit perlengkapan, penyesuaian dan atributnya tersembunyi dengan berbagai detail. Video hari ini akan memberikan tutorial senjata curang satu-satunya di game ini. Pertama, saya akan memperkenalkan karakteristik dan pengetahuan kecil tentang senjata ini. Senapan runduk AWM memiliki kekuatan senjata S+ Super, dan yang paling menakutkan adalah ia menghancurkan semua toleransi kesalahan. Amunisi eksklusif .338AP, satu-satunya amunisi level 7 dalam game. Namun, pelindung level 6 tidak mengurangi kerusakan, menjadikannya satu-satunya senjata di dalam game yang dapat membunuh secara fatal 100% di dada. Bahkan peretas yang berhadapan dengan AWM pun akan mulai panik. Sebagai perbandingan, bahkan dengan amunisi merah, senapan runduk lainnya tidak dapat membunuh kepala level 6 dengan daya tahan tinggi dalam satu tembakan. Selain itu, AWM juga memiliki berbagai peningkatan buff. Efek luka parah saat menumbangkan dengan senapan runduk, memperpanjang waktu penyelamatan selama 5 detik. Menyelamatkan membutuhkan 15 detik, kematian membutuhkan 20 detik. Dalam pertempuran di zona inti, begitu seseorang tumbang, mereka tidak akan pernah kembali. Kecepatan proyektil AWM juga yang tercepat di seluruh game, 750 meter per detik. Dua tabung dapat mencapai 1063, dan dengan resonansi, dapat mencapai 1308. Pada jarak 100 meter, hanya membutuhkan 6 frame untuk memberikan kerusakan. Jadi, tidak hanya kerusakannya lebih tinggi, tetapi kecepatan proyektilnya juga lebih cepat. Ini menjadikan AWM senjata dengan tingkat kemenangan 100% dalam pertandingan. Terakhir, meskipun senapan runduk ditulis memiliki jangkauan tembak. Namun, senapan runduk dalam operasi Delta Force tidak mengalami penurunan kerusakan akibat jangkauan. Jadi, bahkan jika jangkauan AWM hanya 200 meter, ia masih bisa membunuh seketika di seluruh jalur. Baik, sekarang mari kita mulai dengan penyesuaian. Detail penyesuaian cukup banyak. Meskipun AWM memiliki sedikit perlengkapan, cara modifikasinya sangat hati-hati. Perlengkapan tidak boleh dipasang penuh. Ini adalah metode modifikasi yang paling umum di kalangan streamer ahli. Pilih barrel, handguard, optik, dan attachment untuk kontrol. Secara normal, tidak perlu barrel. Output 1063 sudah cukup. Terutama jika Anda benar-benar ingin menembak orang di luar 2 atau 300 meter, menjatuhkan mereka tidak ada artinya. Selain itu, kerusakan pelindung hanya 11, membutuhkan 2 tembakan, bahkan untuk kepala level 6. Dalam pertandingan melawan orang lain, Anda hanya akan merusak perlindungan Anda secara sia-sia dan membuang-buang amunisi AWM seharga 2 koin per tembakan. Ada juga metode modifikasi yang lebih liar, yaitu langsung tanpa barrel. Transisi ke output 750 meter agak canggung, tetapi kontrolnya akan lebih cepat. Ini sangat berguna saat membobol di dalam ruangan, dan beberapa pemain bertahan akan menyukai modifikasi ini. Tetapi menurut saya tidak perlu, outputnya lambat tanpa barrel, dan sulit untuk mengenai target bergerak. Baiklah, mari kita mulai dengan pertarungan sebenarnya. Di awal permainan, bos kebangkitan, kalian tahu, langsung tarik dual. Namun, orang-orang yang bermain dual kali ini mungkin tidak punya asap, dan memilih untuk langsung menyerang balik. Tentara laut biru emas, menarik 1, saya mendengar langkah kaki di bawah kaki saya akan membidik peti. Satu orang terakhir yang tersisa di seberang berencana untuk mengepungnya, tetapi... Tisia. Mereka adalah meriam kaca. Saya memakai setelan 6 keuntungan yang sangat mahal. Saya sarankan untuk tidak melawannya. Orang ini lari ke pipa, kita abaikan dia, langsung ke pusat kontrol. Untuk pusat kontrol, bawa bata ke jembatan. Omong-omong, periksa apakah AWM dimuat dengan 2 atau 3 peluru. Dalam keadaan normal, saya sarankan untuk memuat 3 peluru. Jika Anda memuat 2 peluru dan melewatkan tembakan, Anda mungkin tidak dapat menyelesaikan knockdowns. Jika Anda memuat 3 peluru, Anda dapat mengenai 1, melewatkan 1, dan menyelesaikan 1. Tidak ada jalan untuk hidup, langsung 5 tembakan. Bagaimanapun, saya enggan menembaknya di gudang. Jika Anda juga enggan menembakkan amunisi merah atau menghabiskan koin HAF. Lebih baik langsung mengambil pisau musuh untuk pergi ke sana, lain kali Anda masih harus membeli pisau baru. Ada juga Fyron. Menyenangkan. Menyenangkan sulit untuk AWM, sangat menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Karena saya tahu, apakah streamer yang memainkan AWM seperti ini dapat kembali modal? Sejujurnya, ini belum kembali modal. Semuanya adalah meriam kaca atau senjata modifikasi penuh level 4. Untuk merekam materi AWM, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu di jembatan untuk membidik orang. Tentara dari Laut Biru Emas bertempur dengan senapan runduk, hingga ke depan pasar gelap, satu orang langsung menyerang. Ini adalah hukuman penyelamatan senapan runduk. Pada jarak 50 hingga 60 meter, masih cukup untuk kita serang. Perangkap bola untuk mengamankan posisi.
Hei haha. Dia bangkit. Penempatan tegas selesai. Kelemahan AWM adalah ia memakan banyak ruang. Ia juga sangat panjang saat dimasukkan ke dalam tas. Kemudian gelombang ini cukup dramatis. Gelombang pertama meriam kaca Fyron datang mencari kita. Saya pikir meskipun mereka diselamatkan, mereka tidak punya senjata. Saya akan terbang bersama mereka. Dia diambil oleh orang di luar. Reaksi pertama kita adalah rekan satu timnya, Luna, yang mengambilnya. Akibatnya, saat mendekat, Fyron sedang memberi isyarat. Mungkin seorang paman, kami juga membalas isyarat. Akibatnya, dia dibakar oleh pasukan api. Dia mati. Awalnya saya ingin menggendongnya. Biarkan Fyron datang dan menyelamatkannya. Tetapi dia mati, jadi dia langsung menyerah. Tidak ada pilihan selain segera kembali dan menutup pemutus sirkuit. Sebenarnya waktu cukup. Namun, Anda berempat datang ke sini untuk menutup pemutus sirkuit. Abaikan kami. Dia memukulku sampai mati lagi. Satu orang tersisa di sini. Dia tidak punya rencana pemulihan, kan? Sudah sampai di sini, dia kabur. Saya menganggap Anda bertiga adalah manusia. Jangan lakukan apa-apa. Bersembunyi di bawah jembatan selama 25 menit. Sepertinya waktunya tidak cukup. Tetapi ada harapan, saya mendengar langkah kaki Fyron di atas. Dia bisa lari. Menjemput Fyron di atas. Orang di atas pergi menjemput Fyron. Fyron baru saja lewat di atas untuk menjemput Fyron. Kita bisa mundur, kita bisa mundur, kita bisa mundur, kita bisa mundur, kita bisa mundur. Baiklah. Terakhir, mari kita rangkum. Ada yang bertanya, apakah AWM harus dilemahkan? Saya akan menjawabnya. Senjata ini adalah senjata yang sangat kuat secara mekanis. Tidak ada masalah besar jika pihak resmi ingin membatasi kekuatannya dengan membatasi amunisi. Namun, bermain AWM bukanlah streamer yang menyapu akun, atau menyewa akun untuk pengawal membatasi apanya. Jadi senjata ini memang tidak seimbang. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Sampai jumpa.